Jangan sembarangan bergerak, Nona kecil Ye. Nona Ye, Benar, Nona Ye Anzi. berdasarkan alur cerita yang kuketahui, namamu Ye Anzi. Putri satu-satunya dari konglomerat Ye. Beberapa tahun lalu, kakekmu tiba-tiba terkena serangan jantung di jalan. Dia dilarikan ke rumah sakit oleh seorang pejalan kaki. Orang yang benar-benar menyelamatkannya, berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Kesempatan ini disalahgunakan oleh Lutian. Itulah sebabnya kakek selalu menganggapnya sebagai penyelamat. Dia pun disambut sebagai tamu kehormatan. Lutian mengincar kekayaan keluarga Ye. Maka dia melancarkan pendekatan halus padamu. Kakek pun sangat senang dengan penyelamat ini, menjadi menantu cucunya. Namun Lutian, dia adalah pria Phoenix Stolen. Dia memiliki pacar, Su Qingqing, yang sudah dikenalnya sejak kecil. Untuk merebut konglomerat Ye, mereka berdua bekerja sama sengaja menabrakmu dengan mobil. Hingga kamu menjadi seperti sayur, terbaring di ranjang rumah sakit selama 3 tahun. Bukankah ini novel yang baru saja kubaca? Aku masuk ke dalam cerita. An-an. An-an, akhirnya kamu siuman. Kamu tahu nggak bagaimana aku melewati 3 tahun ini? Kebetulan, membacanya membuatku geram. Sebagai aktris era baru, berakting adalah keahlian lamaku. Ye Anzi, lihatlah bagaimana aku membalas dendam untukmu. Menggempur si brengsek itu. Konglomerat Ye sebentar lagi akan jadi milik kita. Nanti aku akan melamarmu di rumahmu. Orang tuamu pasti setuju, kan? Orang tuaku hanya khawatir aku akan menderita bersamamu. Lagi pula, aku anak perempuan satu-satunya mereka. Kamu harus mengerti mereka. King, aku pasti akan membuatmu menikah denganku dengan meriah. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah, berkelahi sampai ke dalam rumah sendiri. Tunggu saja aku yang menghajarmu. Terlahir kembali, aku harus minum untuk merayakannya. Long Island Iced Tea. Terima kasih. Baik. Jiang Yubai, latar belakangnya misterius. Dialah yang sebenarnya menyelamatkan kakekmu, berbuat baik tanpa menyebut nama. Kesempatan itu direbut Lutian. Bagaimana kalau aku yang mendekatinya? Ganti total jalan ceritanya. Aku memang seharusnya bersama orang seperti ini. Masih lebih baik daripada si pria Phoenix itu. Hello, Nona. Minuman Anda. Bagaimana kalau kita menikah saja? Maaf, saya cuma bartender. Bukan tipe pria yang Nona pikirkan. Saya tidak bisa menemani. Jiang Yubai kan? Aku tahu kamu. Bagaimana kalau gantian aku yang menanggungmu? Kok kamu tahu namaku? Kamu siapa sebenarnya? Kalau mau tahu siapa aku, besok jam 10 datang ke tempat ini, nanti kamu akan tahu. Karena sekarang aku adalah Ye Anzi, menghabisi si bajingan, perkataanku adalah tindakanku. An-an, kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku. Kenapa dulu kamu tidak hati-hati? Syukur langit masih punya mata, membuatmu akhirnya sadar. Pura-pura banget. Aku yang salah, tidak menjagamu dengan baik, membuatmu menderita. Aku bukan Ye Anzi yang dulu lagi. Jangan kira aku tidak tahu keadaanku sekarang ini gara-gara kamu. An-an, kamu kenapa? Tidak apa-apa. An-an, akhirnya kamu sadar. Sudah bertahun-tahun aku menunggu. Akhirnya kita bisa menikah. Kamu juga pasti menantikannya, kan? Lihat, inilah kejutan yang sengaja kubuat untukmu. Betulan, aku juga punya kejutan untukmu. Oh ya, baik. Para tamu terhormat, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dalam acara pertunangan saya dengan An-an, selanjutnya, saya umumkan. Tunggu dulu, sebelumnya saya ingin perlihatkan sesuatu. Silakan lihat layar besar. Aku pasti akan menikahimu dengan megah. An-an, kamu. Tidak usah berterima kasih pada Lutian. Keluarga Ye kami tidak akan menerima pria sepertimu. Keluarlah dari keluarga Ye sekarang. Jangan percaya itu. Itu bukan aku di video itu. Itu hasil sintesis AI. Benar-benar bukan aku.
Hei. Menurut prinsip leluhur keluarga Y, berkeluarga dulu baru berkarir. Tak berkeluarga, tak boleh masuk grup perusahaan. Nona Y, pernikahan Anda dibatalkan. Lalu, grup Y, apakah akan diserahkan kepada sepupumu? Hari ini kan, konferensi pers pertunangan. Mengapa Anda mempublikasikan video seperti ini? Apakah ini untuk mencari sensasi? Nona Y baru saja siuman? Masih kan Anda tidak tahu bahwa grup Y saat ini tak memiliki pemimpin? Mohon tenang semua, pernikahan yang harus terjadi akan tetap terjadi. An, aku tahu. Ini ujian untukku. Aku maafkan kamu. Aku tetap mau menikahimu. Ayo tunanganku. Kalau sudah datang, jangan harap bisa kabur. Kalau tahu diri, minggirlah kau. Tunggu saja nasib kalian nanti. Apa sebenarnya maumu? Tuan muda sedang diganggu oleh wanita itu. Tidak, Tuan muda masih belum boleh membeberkan identitas aslinya. Ah, ada apa? Sepertinya serangan jantung. Pemuda itu yang menolongnya. Pemuda ini ternyata baik hati. Tapi sekarang ini orang seperti dia sudah jarang. Kalau sampai kena tipu, habislah kamu. Kakek ini kayaknya dari keluarga Y. Seharusnya nggak bakal nyari gara-gara. Keluarga Y. Tuan muda, apa kita masih perlu masuk? Keluarga sudah datang. Mari kita pergi. Benar-benar, selesai urusan langsung pergi. Jasa disembunyikan, nama tak disebut. Wah, anak muda. Kamu yang menolongku ya? Ah, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku sudah tamat hari ini. Kakek, kata dokter. Bapak harus banyak istirahat. Iya ya. Saya kasih Bapak nomor telepon saya. Nama saya Lutian. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa hubungi saya. Jantung Bapak tidak baik, jangan pergi sendirian lagi. Terlalu berbahaya. Nanti kalau mau jalan-jalan atau main catur, bisa cari saya. Baik, Ini, baik. Anak muda zaman sekarang yang seperti kamu memang jarang. Loh, kamu tidak takut aku menggaruk kamu? toh, orang baik masih banyak. Kalau semua orang takut ditipu, lalu siapa yang mau menolong orang? Setiap keluarga punya orang tua. Coba saling mengerti. Bagus, sangat bagus. Saya punya seorang cucu perempuan. Entah kamu. Nanti kakek sengaja menjodohkan kalian. Tapi sejak awal dia sudah penuh kebohongan. Sikapnya yang palsu itu hanya demi mendapatkan grup Y. Belum lagi cinta sejatinya Su Qingqing. Lalu, Jadi seharusnya aku yang menikahimu. Nona Ye suka balas budi dengan kejahatan ya. Aku jadi begini semuanya gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Nona Ye, kuperingatkan kamu. Jangan bermain-main denganku. Kalau tidak, Kalau tidak, lalu bagaimana? Ya Anzi, kembali sini. aku butuh semua data tentangnya. Baik, Kakek, berani-beraninya kamu kembali. Xiao Tian sudah ceritakan semuanya padaku. Kamu selalu menjelek-jelekkan dia, menggunakan AI untuk mempermalukan Xiao Tian. Bertahun-tahun ini, setiap hal yang Xiao Tian lakukan, semuanya kulihat sendiri. Dia bukan orang jahat seperti yang kamu katakan. Xiao Tian adalah penyelamatku. Dulu, kalau bukan karena dia, maniku yang tua ini pasti sudah hancur berantakan. Bahkan, jika seluruh grup Y diberikan padanya, itu semua sepadan. Kakek, kalimat ini sudah kau ucapkan 800 kali. bagaimana dia memperlakukanmu? Semua orang bisa melihatnya. Dipukul tidak melawan, dimaki tidak membalas. Perhatiannya tak ada yang terlewat. Kalau kamu sudah tahu segalanya dengan jelas, maka kamu harus menikah dengannya. Kakek, kamu sangat menyukainya. Kenapa tidak kamu saja yang menikah dengannya? Berdiri, kamu. Kakek, kenapa? Kamu. Kakek, duduk dulu kakek. Cepat duduk.
Kakek kamu. Sudah baik kan? Lutian, aku tahu kamu anak yang baik. Tapi, cucuku ini. Tapi kamu tenang saja. Selama aku masih hidup, aku tak akan membiarkannya menikah dengan orang lain. Kakek, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kusampaikan. Apa itu? Katakanlah. Menurut dokter, akibat kecelakaan dulu, Anzi tidak bisa memiliki keturunan. Aku juga anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Orang tuaku sudah berumur. Mereka sangat menantikan cucu. Seperti kata pepatah, ada 3 dosa terbesar pada orang tua. Yang terbesar adalah tidak punya penerus. Meski aku sangat mencintai Anzi, aku tak bisa menjelaskan hal ini pada orang tuaku. Bagaimana aku bisa punya anak sendirian? Minta tolong orang lain? Cukup. Lutian, aku tahu kau anak yang saleh dan baik. Keluarga Yelah yang berhutang padamu, tapi keluarga kami pasti akan memberimu kompensasi. Bayi tabung? Oh, teknologi sekarang sudah maju. Kakek, aku tidak setuju. Kakek, katanya proses bayi tabung sangat menyakitkan. Aku tak tega melihat Anzi menderita. Untuk orang tuaku, biar aku yang menjelaskan sendiri. Bagaimana kalau kita putuskan begitu saja? Kupikir akhirnya bisa melepasnya, malah harus memberiku anak. Kau pikir anak yang kau lahirkan akan kusukai? Dasar tak tahu malu. Kalau tahu dia akan siuman, seharusnya kubunuh saja dulu. Tak kau sadari? Sejak siuman, dia seperti orang yang berbeda. Kupikir kita tinggal menunggu. Si tua itu sekarat, maka keluarga Y akan jadi milik kita. Tapi sekarang tampaknya, kita harus bertindak. Kakak Tian, bagaimana kalau kita jual saja grup Y? Kau tahu grup Jiang? Grup Jiang? Tentu saja, aku tahu. Keluarga Jiang adalah konglomerat terbesar di sini. Siapapun yang bisa menjalin hubungan dengan mereka, langsung akan melesat ke puncak. Jiang Zijie punya anak di luar nikah. Sejak tahun lalu, setelah dia sakit parah, dia terus-menerus mencari dengan imbalan besar. Satu-satunya putranya itu, keluarga Gulah, yang membantunya menemukannya. Keluarga Gu ini kekuasaannya luas, dan bisnisnya besar, berpengaruh dan punya kekuatan. Dia juga tidak menginginkan apapun dari keluarga Ye. Jadi, CEO Jiang langsung mengambil keputusan tegas untuk mengumumkan pernikahan dengan keluarga Gu. Kekuatan finansial kedua keluarga ini, jika bersatu, bisa dibilang kekayaannya menyamai negara. Apa hubungannya dengan kita? Kita bisa menyusuri keluarga Gu untuk menjangkau keluarga Jiang. King, masa indah kita segera akan tiba. Apa maksudmu? Tentu saja untuk bikin anak bersamamu. Bagaimana caranya aku bisa meninggalkan keluarga Ye? Rumah, mobil, perusahaan, uang, semuanya aku mau. Baik, 30 juta. Tambah rumah ini semua untukmu. Nona Ye benar-benar royal. Langsung sebut 30 juta. Kamu mengibuli siapa? Aku sarankan jangan makin lama makin berani. Setuju atau tidak? King-kingmu itu masih menunggu kau untuk menikahinya dengan megah dan membawanya pulang. Cepat, setuju atau tidak? Ku beri waktu 3 detik untuk berpikir. 3. Bisa. Tapi kau harus segera berkemas dan minggat dari sini. Aku ingin lihat Nona Ye mau pergi kemana untuk mengumpulkan 30 juta ini. Dalam waktu 1 minggu harus sudah masuk ke kartu banku. Baik. Tunangan, Kau kesini mau apa? aku mencarimu sudah lama sekali. Tentu saja kamu harus bertanggung jawab padaku. Kamu tidak takut aku sama seperti Lutian? Tidak mungkin. Memangnya kamu tahu? Intuisiku. Aku cuma ingin ngedate kamu. Aku punya uang, bisa nafkahimu. Kasih aku 1 gelas lagi? Pelit banget, aku mabuk nempel bentar.
Rumahmu di mana? Aku anterin kamu pulang. Jalan Angkang. Ayo. Ini kan Nona Ye. Kok kamu sampai di sini? Iya, ini rumahku. Kita main masing-masing saja. Jangan saling ganggu. Atau jangan-jangan kamu masih tidak bisa move on dariku? Mau minta aku balikan? Jangan ngawur. Aku kesini cuma mau ambil barangku. Lagi pula, aku sama sekali nggak mau lihat mukamu. Tiange, kamu kenapa di sini? Kan sudah gelap. Aku jemput. Kakak Anan, terima kasih ya. Sudah menyerahkan Tiange padaku. Tiange, kakak, apa kakak ada salah paham tentang aku? Abaikan saja dia. Satu penipu pengincar harta, satu lagi pelakor yang merayu tunangan orang. Pelakor, kalian berdua memang cocok. Kakak ngomong apa sih? Aku sama Tiange kan sudah kenal sejak kecil. Lagi pula, waktu yang aku habiskan bersama Tiange lebih lama dari kamu. Jadi siapa sebenarnya yang jadi pihak ketiga? Apa maksudmu? Kamu mau apa? Jangan kurang ajar. Tiange, dia mau mukul aku. Main tangan sama cewek, menurutku justru kau yang tak tahu malu. Aku datang hari ini untuk memberitahumu satu hal. Aku sudah punya tunangan. Di konferensi pers kemarin, kau tidak melihat jelas. Hari ini, perhatikan baik-baik. Dia. Jangan sok jagoan. Dilihat dari penampilanmu. Penjaga kelab malam, akhirnya dapat juga memanjat pengusaha kaya. Kepuasanmu terwujud. Gigolo. Kok kamu bisa datang tiba-tiba? Mengantarkan koper untukmu. Kamu lihat semuanya kan? Ini semua gara-garamu. Jadi kamu harus bertanggung jawab padaku. Mau kemana? Ke rumahmu? Atau ke hotel? Dia yang memukulku. Oke, Serahkan padaku. Aku akan melindungimu. Berani-beraninya menganiaya wanita. Kau itu apa sih? Kau? Aku cuma tidak terima. Mereka melukai wanita. Tuan muda, hati-hati. Hah, Ye Anzi, apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku? Aku ingin menikah denganmu. Kok kamu datang? Tak disangka, kau rela melindungi si Gigolo itu sampai terkena pisau. Apa urusannya denganmu? Jangan-jangan kau takut? Tentu aku takut. Aku datang untuk memberitahumu. Sebelum uang 30 juta itu masuk, kau masih tunanganku. Jadi, jaga tingkah lakumu. Lebih baik belajar dari adik kingkingmu, belajar baik-baik darinya. Apa artinya punya rasa malu? Kak Tian, tadi waktu aku menunggumu di depan, ada orang yang mau melecehkanku. Kau kan biasanya pendiam dan baik. Siapa yang berani mengganggumu di siang bolong? Orang itu memanggilku pelakor. Dia bilang perbuatanku menghina kehormatannya, membuatku tak punya muka untuk tinggal di kota ini. Ye Anzi, aku dan King Ching sudah bersama sejak kecil. Berdasarkan apa kau menyebutnya pelakor? Kau bahkan menyuruh orang untuk menganiayanya. Awas, aku akan laporkan ke polisi. Silakan, laporkan saja. Aku justru ingin lihat siapa yang sebenarnya bersalah. Kau, Untung tadi aku lari cepat. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kakak Tian, kakak tidak bahagia dalam pernikahannya. Wajar saja dia marah. Ini semua salahku.
Kalau kakak tidak bisa menerimaku, lebih baik aku mengalah. Untuk kalian berdua. Dengar baik-baik. Ya Anzi, Alan sedang mengambil rekaman CCTV. sekarang juga minta maaf pada Cing-Cing. Sepengetahuanku, yang merebut tunangan orang itu dia. Yang menjadi wanita idaman lain juga dia. Kalau begitu, sekalipun dipukul, itu sudah sepantasnya. Kakak Tian, lupakan saja kali ini. Sebagai sesama wanita, aku bisa memahaminya. Meskipun dia menyuruh orang menyakitiku, itu juga karena dia mencintaimu. Salahku? Semua salahku? Karena aku terlalu mencintaimu, tidak bisa berpisah darimu. Kakak, maafkan aku, ini salahku. Hari ini biar ku perlihatkan pada kalian. Aku Ye Anji, selalu bertindak terbuka dan jujur. Tidak pernah melakukan hal-hal kotor seperti itu. Perhatikan baik-baik. Tamparan ini baru yang dari tanganku. Menarik. Kau sendiri memang pantas dipukul. Jadi pelakor itu membanggakan, ya? Terus-terusan menyombongkan diri di hadapanku. Kalau kau sangat ingin seluruh dunia tahu, kamu cuma memungut sampah yang kubuang. Kalau begitu, kugerankan keinginanmu. Kak Tian adalah pria terbaik di dunia ini. Aku tak izinkan kau menghinanya. Memang cocok. Sama-sama brengsek. Jangan kira aku tak tahu. Semua kelicikan kalian berdua. Tadi kan kamu bilang aku menganiayamu. Bagus. Ayo kita lihat rekaman CCTV rumah sakit. Rekaman CCTV itu, bukan sembarang orang bisa melihatnya. Tapi aku punya rekamannya. Aku punya buktinya. Kak Tian, aku melakukan ini karena terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tak bersalah. Aku percaya. Maukah kalian berdua gunakan tempat tidur ini saja? Ya Anzi, kau hanya cemburu pada Cing-Cing karena bisa mendapatkan cintaku, sedangkan kau tidak. Aku tak mau buang-buang waktu lagi. 30 juta. Transfer sekarang ke rekeningku. Sebelum pingsan, Ye Anzi selalu dikendalikan sepenuhnya oleh Lutian. Selama 3 tahun koma ini, ia bahkan tak punya uang sepeser pun. Sementara itu, sejak grup Ye diambil alih Lutian, Su Qingqing menyusukan semua kerabatnya ke dalam perusahaan. Akibatnya, bisnis terus merosot. Jika tidak ada investor, perusahaan terpaksa menyatakan bangkrut. Ye Anzi bukan saja tak punya uang, ia juga terbebani banyak utang bank. Tak bisa bayar ya? Kalau gitu, serahkan saja grup Y padaku. Jangan bermimpi. Grup Y adalah jeripayah kakekku. Mustahil aku menyerahkannya padamu. Dia hanya seorang bartender. Masa bisa menyediakan uang sebanyak itu? Tapi siapa tahu, bagaimana kalau ada seorang nyonya kaya yang justru suka tipe seperti dia dan menghamburkan uang untuknya? Ya Anzi, atau kau ikut saja si Kigolo ini ke klub malam. Jadi pelayan minuman, cari lebih banyak pria untuk tiduri. Kamu, jagalah sopan santunmu. Wah, berani sekali ya. Kalau begitu, baik. Kau ganti dia. Beri aku 30 juta. Bisa. Tapi, aku punya satu syarat sekarang. Mulai hari ini, kau menghilang dari depan Nona Ye. Baik. Bagus. Ayo kita pergi. Berdiri bengong buat apa? Menghilang. Ayo kita pergi. Cing-Cing. Kamu, bagaimana kau bisa punya rekaman CCTV rumah sakit? Kebetulan, aku punya teman yang kerja di ruang monitor. 30 juta. Itu 30 juta. Kenapa kamu menanggungnya untukku? Kamu cuma seorang bartender, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Beberapa waktu lalu, kebetulan kenal seorang nyonya kaya, dia yang kasih. Kalau tidak, mana mungkin aku punya 30 juta? Kenapa kamu nangis? Salah kamu. Aku sial banget. Nona Ye, walaupun kau yang menahan tusukan pisau untukku, tapi tidak perlu sampai minta aku membayar dengan tubuhku, kan? Lagi pula, tadi aku sudah menggantikanmu. Memberi uang pada Lutian. Itu sudah bisa dianggap melunasi hutang budiku padamu. Jangan pergi. Budimu karena menahan pisau untukku sudah kau balas. Tapi jasa penyelamatanmu terhadap kakek, aku belum membalasnya. Nona Ye,
Tidak usah. Aku merasa tidak enak. Untungnya pisau itu mengenai diriku. Kalau tidak, kau yang akan dalam bahaya. Pasti ulah Lutian. Atau jangan-jangan kita baru keluar langsung dikepung. Dia pasti takut rahasianya terbongkar. Aku tidak peduli apa motifmu. Tapi lukamu benar-benar engkau dapat karena aku. Selama lukamu belum sembuh, aku akan bertanggung jawab. Aku akan cari dokter. Kamu istirahat saja dulu. Kemenangan bertahap juga tetap sebuah kemenangan. Tuan, bagaimana kondisi Nona Ye Anzi sekarang? Beredar kabar Nona Ye menangkis pisau untuk seorang penghibur klub malam. Benarkah itu? Benarkah Nona Ye tidak akur dengan mantan tunangannya? Betulkah? Bukankah Anda yang di konferensi pers diumumkan sebagai tunangannya? Tuan, bagaimana Anda kenal dengan Nona Ye? Apakah Anda adalah orang ketiga mereka? Apa katamu? Sudah. Jangan difoto. Tidak ada komentar. Tuan Muda, ayah menelepon. Beliau meminta Tuan Muda pulang hari ini. Kapan Tuan Muda berencana menjelaskan soal hubungan Tuan Muda dengan Nona Ye ini? Bising. Saya. Tuan Muda, lihat ini. Nona Ye adalah putri dari grup Y. Orang tua yang kita tolong dulu itu adalah pendiri grup Y. Dia kakek Nona Ye. Karena ingin membalas budi, sang kakek pun menikahkan Nona Ye dengan Lutian. Nona, dari keluargaku, akan menyelesaikan studinya bulan ini dan pulang ke tanah air. Bagaimana dengan rencana pernikahan politik ini? Lebih baik kamu hentikan saja angan-anganmu itu. Dulu, hubunganku dengan ibumu juga ditentang keluarga. Ibumu terpaksa pergi dan melahirkanmu dalam pelarian. Aku tahu. Kalian berdua membenciku. Ibumu, bahkan sampai akhir hayatnya, tak mau menemuiku. Sekarang bilang gini masih ada gunanya. Dulu, waktu aku dan ibuku kelaparan dan kedinginan, kamu di mana? Waktu ibu kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, butuh biaya. Kamu di mana lagi? Aku nggak punya ayah. Waktu dibully orang, kamu masih di mana? Kuharap belum terlambat bagiku untuk menebusnya. Usiaku sudah semakin tua. Kesehatan juga nggak bagus. Harus ada yang ngurusin grup ini. Dan soal perjodohan dengan keluargaku, nggak ada urusannya dengan aku. Kamu juga sudah nggak muda. Masa kamu mau terus-terusan ngumpet di bar? Urusanku sendiri. Kalau nggak ada urusan, aku pergi dulu. Dosa. Benar-benar dosa. Sayang, ikut aku malam ini ya. Kalau matamu ada masalah, periksa ke dokter sana. Jiang Yubai, kemari. Kenapa kamu nggak di rumah sakit? Lari ke sini buat apa? Anak kecil siapa ini? Memangnya urusanmu? Dia suamiku? Hubungan apa coba? Aku jemput kamu pulang. Kerjaan beginian ke depannya. Jangan diambil lagi ya. Di sini macam-macam orangnya. Keluarga kita nggak kekurangan uang segini. Jadi, batalin tunangan sama Lutian. Emang benar-benar buat si bartender klub malam ini? Masa sih? Kayaknya enggak lah. Tapi aku dengar kabar burung nih. Katanya, Lutian nyuruh orang ngejar dan mau celakai bartender ini tengah malam. Tahu-taunya Ye Anzi yang nangkis pisaunya buat dia. Waktu itu aku nggak percaya banget. Sekarang mungkin agak percaya dikit. Nggak nyangka si ganteng ini lumayan jago juga caranya. Ya terlalu beruntung. Nona Ye, begitulah pekerjaan saya. Saya sudah terbiasa. Kamu tidak perlu membelaku. Aku tidak akan biarkan siapapun mengganggumu. Jijik sekali. Dia cuma mau uang, kan? Dia bayar berapa? Aku gandakan. Kalau ingatanku tidak salah, suamimu itu Direktur Shen dari Shenzhou Apparel, ya? Keluarga Ye yang hampir bangkrut ini berani-beraninya mengancam keluarga kami. Berani sekali kamu. Halo, hancurkan Shenzhou Apparel untukku. Halo sayang. Apa kita diboikot? Tidak mungkin. Nona Ye, jangan simpan dendam pada kami. Ini salah kami. Maafkan kami. Ampuni kami. Apa hubungannya dengan aku? Aku cuma anggota keluarga Ye yang hampir bangkrut. Mana berani mengancam keluargamu? Nona Ye, kami tidak bisa hidup lagi. Maafkan kami. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Nona Ye, maafkan kami. Ampuni kami. Cuma minta maaf ke aku sendiri. Maafkan kami. Ini salahku. Salahku, maafkan aku. Ampuni aku. Ayo pulang.
Ye Anzi, Jiang Yubai sekarang ada dalam kendaliku. Tidak apa-apa. Kekasih lamamu ini dan kekasih barumu mau ngobrol sebentar. Apa maumu? Uang sudah kuberikan. Aku masih menginginkan keluarga Ye. Tidak tahu malu. Halo? Halo? Tak disangka, kamu juga cuma alat ya Anzi, untuk membuatku cemburu. Kamu sebenarnya siapa? Seperti yang kamu lihat, saya cuma seorang bartender biasa. 30 juta itu. Kau jual berapa nyawa untuk mendapatkannya? Kok dengan mudahnya kau berikan buat Ye Anzi? Setelah sekian lama, kenapa tiba-tiba muncul? Apa maksudmu mendekati Ye Anzi? Kau pikir aku sama sepertimu? Kau mendekati Ye Anzi. Bukannya cuma demi uang, tapi uang-uangmu itu di mataku bukan apa-apa. Kau cukup tahu diri. Nanti, kalau kau masih bernapas, walaupun kau umumkan ke seluruh dunia, kalau kau yang selamatkan kakek Ye Anzi, aku tak akan ikut campur. Semalam keberuntunganmu lagi baik. Hari ini, lihat saja nasibmu. Berhenti? Jangan bergerak. Ye Anzi, untuk si pria tampan tak berguna ini, kau benar-benar datang. Lo Tian, apa sebenarnya maksudmu? Ye Anzi, dengarkan baik-baik. Hari ini tak satu pun dari kalian bisa pergi. Kalau berani, hadapi aku saja. Urusi dia buat apa? Kamu cari dia untuk apa? Bukankah kamu cuma mengincar bisnis keluarga, Ye? Ku berikan. Pergi. Mau kabur? Lihat dulu kemampuan kalian. Kalian, kemari. Kalau sudah datang, mana mungkin aku melepas kalian dengan mudah. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Lutian, kau tidak menepati janji. Perjanjiannya sudah kuberikan padamu. Janji, setelah kita bersama sekian lama, kau harusnya tahu, aku cuma menepati janji pada King King. Ye Anzi, setelah kita bersama sekian lama, aku tak pernah sekalipun menyentuhmu. Tapi aku juga tak menginginkannya. Hari ini, biar kedua anak buahku yang menikmatimu. Bros, layani dia baik-baik. Yi Anzi, apa itu sepadan? Untukmu, aku rela. Kenapa tali ini susah dilepas? Bajingan, matilah kau. Ye Anzi. Anzi, Ye Anzi, kamu gila? Aku kan bilang akan bertanggung jawab padamu. Bodoh. Peluk aku. Jangan tidur. Tahan sadarmu. Jangan tidur. Kalau begitu, kugranasikan permintaan kalian. Mati bersama. Tuan muda, Young Master. Dia itu sebenarnya siapa? Jiang Yubai, putra satu-satunya dari Jiangxi Group. Kau sudah sadar. Ada apa? Aduh, sakit. Aduh, sakit sekali. Jangan pura-pura. Aku tidak akan tertipu lagi. Kali ini serius? Sakit beneran. Aku janji, bohong aku jadi anjing. Kamu mau apa? Ini kan rumah sakit. Jangan bergerak. Tunggu dulu, aku belum siap. Oh, jadi tidak mau? Mau? Aku mau, cuma aku agak takut. Tadi, kenapa kamu menutup mata? Aku cuma takut sakit aja. Baik. Kalau gitu, kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu tidak boleh sembarangan pergi. Kalau begitu, Nona Ye, berapa banyak uang yang harus aku keluarkan kali ini? Untuk membalas budimu ini?
Aku tidak mau uang. Aku mau Nona Ye benar-benar tidak sabar. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu mendekatiku? Aku ingin cintamu, Jiang Yubai, menikahlah denganku. Aku bisa menafkahimu. Kamu menafkahiku? Aku tidak butuh kamu menafkahiku. Lagi pula, aku tidak sesederhana yang kamu kira. Sejak kecil, aku hidup bersama ibuku, ayahku, karena ditentang keluarga, meninggalkannya. Tapi waktu itu, ibuku sudah mengandungku. Setelah melahirkanku, ibuku, untuk merawatku, membawaku keluar Bukalapak berjualan. Kami sering tidak punya uang untuk makan. Ketika aku sudah agak besar, ibuku akhirnya bisa pergi bekerja, tapi dia malah mengalami kecelakaan mobil. Kalau begitu, pasti kamu sering dibully dan mengalami banyak kesulitan. Maafkan aku. Aku datang terlalu terlambat. Kamu adalah orang pertama, perempuan yang berkata seperti ini padaku. Andai saja aku muncul lebih awal. Kamu tidak akan menderita sebanyak itu. Aku akan menemanimu bermain hal-hal yang seru, menemanimu makan makanan enak, menemanimu menonton film yang bagus. Jiang Yubai, menikahlah denganku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik, sangat-sangat baik. Tolong katakan iya. Katakan iya dong. Halo, calon istri saya sudah pulang. Ya, kulinger dari keluargaku itu. Jadwal penerbangannya hari ini. Pulang dari Australia. Lulusan bidang keuangan. Cantik lagi. Aku nggak mau pergi. Keluarga kami punya ikatan perjodohan. Masa nggak ketemu sama sekali? Nggak etis. Aku sudah punya calon untuk dinikahi. Kami akan segera menikah. Apa yang kamu katakan tadi beneran? Yes, berhasil. Kan ku bilang pasti kamu. Pergi sana, nikah aja sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Oke, kalau gitu aku pergi. Bodoh, aku cuman bohong. Kamu malah percaya. Lain kali coba bohong lagi sama aku. Nggak berani lagi. Kamu kan cuman bartender, bisa tinggal di rumah sebagus ini. Wah, Ini rumah pinjaman bos saya. Dipinjamin buat aku tinggal. beneran? Iya. Oh. Kalau gitu nanti aku bayar sewanya dong. Soal kerjaanmu itu, jangan dilanjutin ya. Memang sekarang grup Y hampir bangkrut, tapi aku akan berusaha selamatkan grup Y. Nanti aku bisa menafkahi kamu. Nona Ye cemburu, ya? Iya, karena kamu milikku. Tapi kalau kamu suka sama kerjaan itu, boleh-boleh aja terusin. Cuma, kamu harus setia sepenuhnya padaku ya. Atau kamu bisa juga datang ke grup Y bantuin aku. Memang situasinya agak rumit sekarang. Tadi kamu panggil aku apa? Nona Ye. Enggak, kamu harus panggil aku sayang. Kalau gitu istirahatlah cepat. Selamat malam. Tunggu dulu. Bisa tidak kamu tidur di sini bersamaku? Aku agak takut gelap. Tadi melawan preman begitu berani, sekarang bilang takut gelap. Jangan salah paham. Maksudku, aku yang tidur di kasur, kamu tidur di sofa. Baik. Bagaimana kalau kamu naik ke kasur saja? Sofa ini terlalu kecil. Kakimu panjang, pasti tidak nyaman. Tapi jangan melewati bantal ini. Baik. Aku tidur ya. Selamat malam. Tidurlah, aku di sini.
Nona Ye, bangun. Sayang, kamu sedang apa? Tidak ada. Kamu sedang main api. Aku tidak. Kalau sudah berani menggoda, harus berani bertanggung jawab. Tadi siapa yang bilang ngantuk? Salah kamu, tadi kamu panggil aku apa? Salahku. Kenapa kamu malu-malu begitu? Kita kan sudah dewasa. Masa iya, ini pertama kalinya kamu? Jangan-jangan ini sudah berkali-kali buat Nona Ye? Tentu saja. Aku cuma bercanda. Kamu marah? Tidak. Aku kan sudah bilang, kamu harus panggil aku apa? Sayang. Nah gitu dong. Denger ya, kakekku beberapa hari lagi ulang tahun ke 70. Aku ajak kamu pergi ya. Sudah saatnya kamu ketemu keluarga. Katanya putri sulung keluarga Ye menggaji pacar buaya darat. Benar atau tidak? Bukannya beberapa hari lalu, Ye Anzi, demi dia, memukuli Tuan Shen dari Shenzhou? Menurutmu benar atau tidak? Segitunya. Lihat kan, Walaupun begitu, memang sih gigolo itu tampan juga ya. kalau nggak tampan, mana bisa jadi gigolo? Hidup numpang pun bukan sembarang orang bisa. An. Abaikan saja dia. Kakek, lihatlah. An itu. Bawa-bawa pacar gelapnya ke sini. Panggil dia ke sini. Baik, kakek. An. Dasar brengsek, kenapa masih belum pergi juga? Kamu datang nggak menyapa aku. Ya sudahlah. Tapi bahkan kakek kamu acuhkan. Kakek memanggilmu. Karena hari ini banyak tamu, buat sementara aku beri kamu muka. Kakek, selamat ulang tahun. Ye Anzi, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Kamu bawa dia ke sini? Tidak pantas sama sekali. Kamu mau taruh muka tua saya di mana? Kamu merasa saya sudah hidup terlalu lama, iya kan? Dengar baik-baik, selain Lutian, tidak ada yang boleh jadi menantu saya. Dengar? Para kerabat dan sahabat sekalian, para tamu terhormat. Atas nama keluarga Ye, saya menyambut kedatangan Anda semua. Hari ini, saya ada satu hal penting yang ingin umumkan. Bertahun-tahun yang lalu, saya terkena serangan jantung di pinggir jalan. Beruntung ada anak ini, Lutian, memberi saya obat, mengantar saya ke rumah sakit, saya pun bisa hidup sampai sekarang. Karena itu, hari ini saya punya kesempatan untuk merayakan ulang tahun saya yang ke-70 bersama Anda semua. Lutian adalah penyelamat saya. Oleh karena itu, saya memutuskan, setelah Lutian dan An menikah, saya akan menyerahkan grup Y secara resmi kepada Lutian. Tian, kamu juga mau menyampaikan sesuatu? Baik, kakek, saudara-saudara, para tamu yang terhormat. Grup Y adalah perusahaan yang didirikan kakek dari nol dengan kerja kerasnya sendiri. Di masa depan, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kakek terhadap saya. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Kamu, Di konferensi pers sebelumnya, seharusnya kalian sudah melihatnya. Jika kalian tidak menganggapnya serius, maka saya perkenalkan sekali lagi. Pria saya, Jiang Yubai. ini keterlaluan. Sungguh tidak pantas. Nona Ye ini sudah gila ya. Lutian kan penyelamat keluarga mereka. Ini seperti kisah petani dan ular, versi keluarga kaya. Menurutku, si gigolo ini pasti jago diranjang, atau dia sudah menyihir Nona Ye ini. Saya Lutian. Senang bertemu denganmu. Jiang Yubai. Berani-beraninya menyamar sebagai putra satu-satunya keluarga Jiang. Nekat sekali.
Kalau Tuan Lu tidak percaya, ya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lutian memang berhati lapang. Bagaimana mungkin seorang penyelamat dan seorang bartender klub malam? Ye Anzi, keluarga kami, keluarga Ye, di sini bisa dibilang keluarga terpandang. Kami juga keluarga yang dihormati. Aku tidak mengizinkanmu menikahi bartender klub malam ini. Kakek, apa kamu sudah tua? Hingga penglihatanmu kabur, manusia atau iblis saja tidak bisa kamu bedakan. An, jangan banyak bicara. Jangan buat kakek marah. Yang kusukai adalah dirinya sendiri. Entah dia bartender klub malam atau hidup bergantung pada wanita, yang kusuka adalah dia, pribadinya. Kamu tidak tahu malu. Kau pikir dia benar-benar cinta padaku? Yang dia inginkan cuma grup ya, uang keluarga Ye, dan menikahi cinta pertamanya, Su Qingqing. Kakak An, apa salahku lagi? Sampai kakak marah seperti ini. Harus di depan banyak orang seperti ini. Kakak mempermalukanku? Sudah jadi selingkuhan, masih malu dipermalukan? Jangan asal bicara. Qingqing adalah tamu yang kundang. Selama bertahun-tahun kau koma, dia sering datang membantu memasak dan mencuci baju. Kau tidak bisa menjelekkan nama orang sesuka hati. Wanita simpanan masih berani muncul di sini? Kau, Jiang Yubai, ini semua salahmu. Aku cuma bartender biasa. Kau sampai iri. muka keluarga Ye, sudah kau nodai habis-habisan. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Kakak Anan, aku selalu menganggap kakak Lutian sebagai kakak kandungku sendiri. Kalau kakak tidak suka padaku, nanti aku akan menghilang saja. Muka keluarga Ye, sudah kalian nodai habis-habisan. Aku akan memberimu pelajaran. Anak durhaka. Jiang Yubai, apa yang kau lakukan? Tenang saja, aku baik-baik saja. An, kau bersamanya. Apa cuma untuk membalas dendam padaku? Balas dendam? Justru aku ingin berterima kasih padamu. Kalau bukan karena semua yang kau lakukan ini, aku tidak akan tahu di dunia ini. Selain orang brengsek sepertimu. Terus, masih ada orang seperti dia yang layak kucintai? Aku cinta padanya. Kau dan aku. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Jiang Yubai, beraninya engkau melempar tongkat kakekku. Kakek, Kakek, kenapa denganmu? Kakek, kakek, bangunlah, kakek. Jiang Yubai, terima kasih sudah melindungiku dari pukulan kakek tadi. Dia memukulmu. Pasti sakit. Jiang Yubai, apa kau mulai menyukaiku? Kamu, wajahmu masih sakit. Apa kau jatuh cinta padaku? Kok sekarang mau bertanggung jawab lagi? Tuan muda, silakan naik mobil dulu. Cepat pergi dari sini. Apa kita pernah bertemu di mana ya? Saya cuma supir taksi online. Wajar kalau merasa pernah lihat. Kenapa denganmu? Kok ada darah? Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan pulang. Ini semua salahku. Kenapa? Setiap dia menangis, aku jadi lebih sedih. Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kamu sampai batuk darah, mana mungkin aku tidak khawatir. Jiang Yubai. Jiang Yubai. Lukanya parah sekali. Ini semua salahku. Aku yang membuatmu terluka. Anan, itu sudah seharusnya aku lakukan. Ini bukan salahmu. Sakit? Tidak. Ye Anzi. Kali ini, giliranmu yang bertanggung jawab padaku. Maksudmu? Aku datang menjemputmu pulang kerja. Nona Ye tidak tenang hati, mau inspeksi mendadak. Tentu saja tidak. Aku cuma tidak tenang memikirkan para kupu-kupu yang selalu mengelilingimu itu. Sayang, bisakah engkau berhenti dari pekerjaan ini? Kalau memang kau suka, mau tidak mau aku harus menjemputmu setiap hari.
Jiang Yubai sudah punya target baru lagi. Yang datang cari dia hari ini, lagi-lagi, wanita yang muda, dan cantik, dan kaya. Mereka berdua, barusan di pintu belakang, masih berpelukan mesra. Wajahnya itu, jangan cuma wanita. Pria yang lihat pun, pasti anggap dia tampan. Banyak wanita yang mendekatinya. Itu wajar saja. Kalau aku ini wanita, ku juga rela habiskan uang banyak untuk menanggung hidupnya. Sugar Daddy. Nyah, bukan Ye Anzi, dari keluarga Ye itu, ini kamu tidak paham. Ini namanya saling memanfaatkan, hanya sekadar sandiwara. Keluarga Ye itu kecil, dan tak berarti bisa punya uang berapa banyak. Lagi pula, kan semua orang sudah tahu, perusahaan Ye itu sekarang cuma bertahan mati-matian saja. Menurutmu, Jiang Yubai, dia rela cari dengan wanita semacam itu? Itu bayangannya dia. Akhir-akhir ini aku diganggu. Suara, itu juga dia. Aku tahu yang bawa kamu ke pesta ulang tahun. Kakek keluarga Ye, putri tertua Ye Anzi itu. Ye Anzi, dia benar-benar tulus padamu. Ketulusan buat apa? Keluarga Ye ini sebentar lagi bangkrut. Tak ada uang, tak ada apa-apa. Aku lebih menginginkanmu. Kalau begitu, lebih baik ikut aku. Apapun yang kau mau, bisa aku beri. Aku punya uang, wajah rupawan, tubuh pun ideal. Kalau begitu, aku mau kamu. Baik kalau begitu kuberikan diriku padamu. Berani tidak kau ikut aku ke tempat yang lebih nyaman? Pergi saja, apa takutnya? Jiang Yubai, kau menipuku. Orang tua ini jangan sampai mati. Aku tahu kamu capek. Sini, aku pijitin kakimu. Tian, bukannya katamu, kita sebentar lagi bakal kaya, uang 30 juta itu, kan udah masuk? Tapi dibajak lagi sama Jiang Yubai, si brengsek itu. Belum lagi soal Ye Group, perjanjiannya tadinya sudah kita pegang. Tapi, King, percayalah sama aku pasti akan merebut semua itu kembali. Tian, kita harus cepat-cepat singkirkan si orang ini. Sepertinya agak sulit. Dia mengaku sebagai putra satu-satunya keluarga Jiang. Tian, sekarang kok kamu jadi polos banget? Si preman kecil kayak dia ini, buat nyari baker yang tajir, apa yang nggak bisa dia omongin? Karena Ye Anzi percaya banget sama dia. Maka kita Kakak Cincing. Gimana kak, oke kan? Akting kita tadi lumayan kan? Oke. Keren banget. Sini, ambil. Kita janji dulu ya. Apa yang terjadi malam ini, jangan ada satupun yang bocorin. Ngerti? Santai aja. Tenang, kami nggak bakal ngomong. Dibunuh pun gak bakal. Oke, kalian pergi dulu. Wah, makasih ya kak. Oke. Yuk, kita pergi. Semoga makin kaya. Tian, aku udah selesaikan. Sekarang giliran kamu. An, Cari mati kamu. aduh, maaf, aku langsung bawa dia pergi. Maaf ya, An, kamu kenapa? Apa, si brengsek itu ganggu kamu lagi? Ini bukan urusanmu. An, udah kayak gini. Kamu masih menutupin dia? Hanya aku yang bisa membuatmu bahagia. Pergi kau. Lagi di depan siapa kau akting-aktingan? An, Saran aku, jauh-jauh dari Nona Ye. Dia wanita aku. kau pikir kau pantas? Sepertinya kau sudah lupa apa yang terjadi di gudang waktu itu. Lebih baik kau segera minggat. Nanti kau mati. Gak akan tahu penyebabnya. Bajingan kecil, seperti kamu ini, hanya untuk dapetin keuntungan dari wanita kaya, apa aja bisa kau omongin. Ada apa? Kenapa? Jiang Yubai? Tian, bajingan. Gak apa-apa. Lutian, benar. Aku cuma bartender kecil. Mana mungkin pantas untuk Nona Ye. Jiang Yubai, kau
kau. Lutian, jangan bohong lagi. Kau bisa tipu kakek, tapi jangan harap bisa tipu aku. Jangan. Aku tidak pantas. Yang Yubai, aku bilang akan menjagamu. Lutian, jangan lupa dulu kau datang ke keluarga Ye itu seperti apa. Dengar ya, kau tidak berhak menghakimi Jiang Yubai. Ye, Anzi, Jiang Yubai. Aku akan buat kalian membayarnya. Bukannya kau bilang akan jemput aku? Kenapa pulang duluan sendiri? Bukannya kau pergi ke hotel? Masa iya aku harus nungguin kau? Hotel? Hotel apa? Kau merasa aku ini merepotkan, ya? Agak sih. Baik, kita putus. Mulai sekarang, aku tak akan ganggu kau lagi. Kita urus urusan masing-masing. Bukan. Kenapa tiba-tiba mau putus? Bukannya kamu yang minta kebebasan? Kalau gitu, aku kasih kamu kebebasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Katakan padaku. Ini memang untuk memberi kamu kebebasan. Dikasih kebebasan malah nggak ngerti. Aku kasih kamu kebebasan. Aku justru suka kamu yang manja seperti itu. Di dunia ini, wanita yang berani manja-manja sama aku, kuma kamu satu-satunya. Kalau begitu, buat kamu, aku ini apa? Tunangan. Ya iyalah, tunanganku. Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu di depan bar sama cewek lain, aku dengar semuanya. Alan, coba selidiki sekarang. Ada apa di bar itu? Tunggu dulu. Pergi. Tunggu. Kakak Cinging bilang dia pengen coba rasanya jatuh cinta. Jadi kami bantuin dia. Iya. Dia nelpon aku sama pacarku. Buat pura-pura pacaran. Terus, mesra-mesraan gini, ngomong kata-kata yang dia suruh. Dia beneran pacarku. Nggak percaya? Sini kasih lihat. Aku kasih lihat fotonya. Ada juga fotonya di medsos. Aku kasih lihat deh. Kamu adalah wanitaku. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak akan berkhianat. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang mau bertanggung jawab. Sudah? Kenapa? Kenapa? Sakit. Ada apa? Sakit. Cepat, duduk dulu. Kamu kenapa? Sepertinya kamu terluka. Terluka? Di sini sakit? Kalau di sini? Mungkin di sini? Di sini. Sakit hati. Maksudmu apa? Tentu saja aku bertanggung jawab padamu. Halo. Apa? Kondisinya kritis. Ye, Anzi. Kakek jadi begini karena ulangmu. Dan si gigolo ini, kalian lebih baik berdoa. Kakek cepat sadar. Kalau tidak, Kalau tidak apa? Kalau tidak, kau kehilangan modal untuk memperebutkan harta keluarga Ye. Kalau tidak, kau kembali jadi si miskin melarat itu. Kalau tidak, kau takkan bisa menikahi Su Kingking yang paling kau cintai, iya kan? Kakak An, ini saat yang seperti apa? Masih mengatakan hal seperti itu? Keselamatan kakek yang penting? Selama kau koma, aku dan kakak Xiao Tian yang merawatnya. Kami sudah menganggapnya sebagai kakek kami sendiri. Dengan kata-katamu itu, seolah-olah kalianlah yang berbakti dan aku yang tidak. Kakak An, maksudku bukan begitu. Kalian ribut apa? dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Dokter, saya keluarga pasien. Kakek saya sekarang bagaimana? Pasiennya sudah lewat masa kritisnya. Tapi umurnya sudah lanjut. Lagi pula ini penyakit jantung. Emosinya sama sekali tidak boleh terpicu lagi. Dan pasti tidak boleh marah. Kalau lain kali, mungkin tidak akan seberuntung ini. Bisa kami masuk menjenguk? Sebentar lagi, akan dipindah ke kamar. Jangan khawatir. Jangan berisik lagi ya. Terima kasih dokter, terima kasih. Kakek, aku datang. Dia ngapain di sini? Keluar. Kakek, King, kau juga keluar dulu. Xiao Tian dan An, kalian berdua tinggallah. Xiao Tian, kamu sudah menyelamatkanku sekali lagi. Bagaimana aku bisa membalasmu? Kakek pasti akan sembuh. Aduh,
Kakek tahu waktu kakek tidak banyak lagi. Aku berharap sebelum aku pergi, bisa melihat kalian berdua menikah. Kakek kamu, Xiao Tian, ambilkan tas itu untuk kakek. Ini, kakek. Xiao Tian, simpan baik-baik buku nikah ini. Pilihlah hari yang baik, lalu uruslah surat nikahnya. kakek kamu. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan An-An dengan baik. Kamu, kakek percaya. Yang kakek khawatirkan adalah An-An dan juga soal. Aduh, sangat memalukan. Kakek, aku tidak mau menikah dengannya. An-An, jangan banyak bicara. Lihat kondisi kakek sekarang. Kamu tidak dengar kata dokter. Jangan bikin kakek marah. Keluarga Ye selalu menganut prinsip berkeluarga dulu, baru berkarir. Setelah kalian berdua menikah, barulah kakek bisa merasa tenang untuk menyerahkan grup Y kepada kalian. Kakek sudah lelah. Kalian pulang saja. Kakek mau istirahat. Kakek, aku tinggal menemanimu. Kak Tian, kamu begadang semalaman? Pasti lelah ya? King-Ching, kita sebentar lagi akan punya uang. Lelah sedikit ini bukan apa-apa. Tapi kamu kan mau menikah? Kalau gitu aku bagaimana? Tenang saja. Seumur hidupku, aku hanya mencintai satu orang. Aku akan cari cara supaya tidak jadi menikah dengannya. Begini, kamu cari beberapa wartawan, suruh mereka nongkrong di depan kantor catatan sipil. Urusan selanjutnya biar aku yang atur. Benarkah? Dan ini, setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku bisa melihat harapan. Halo, Ye, Anzi, kakek mendesak kita untuk segera menikah dan urus surat nikah. Menurutku, daripada menunggu hari lain, lebih baik kita lakukan hari ini. Melihat kondisi kakek seperti ini, aku tidak ingin meninggalkan penyesalan untuknya. penyesalan? Menurutku, justru kamu yang tidak mau menyesal. Aku sarankan kamu urungkan niat itu. Awal hari yang sial, Tadi malam, kakek bilang apa padamu? kakek menyuruhku urus surat nikah dengan Lutian. Surat nikah? Aku tidak setuju. Tentu saja aku tidak akan menikah dengannya. Tunangan? Sudah aku bilang aku tidak akan pergi. Kita berfoto di depan kantor catatan sipil cuma untuk pencitraan. Cari wartawan untuk sebarkan berita, lalu buat yang palsu untuk menipu kakek. Bisa jam 2 siang. An-An, kamu sudah sampai. Ayo pergi. Hei, kalau sudah berakting, harus sampai tuntas. Permisi, Nona Ye, bolehkah saya bertanya, dulu Anda pernah mendeklarasikan cinta pada orang lain dengan begitu gegap gempita, mengapa hari ini Anda justru mengurus surat nikah dengan Lutian? Karena kakek hanya mengakui satu menantu laki-laki. Tuan Lu, Anda tidak keberatan? Apakah ini demi keluarga Ye? Selama An-An bersedia kembali, aku bersedia memaafkannya. Kalau begitu, Nona Ye, apakah Cukup. Jangan sampai lewat waktu yang baik. Kakek, hari ini aku sudah mengurus surat nikah dengan An-An. Lihat, bagus, bagus. Kalau begitu, aku bisa tenang menyerahkan grup Y kepada kalian. Kak Tian, apakah ini sudah cukup? berita tentang pernikahanku dengan Ye Anzi sudah tersebar luas di mata orang luar. Mereka semua mengira pernikahanku dengan Ye Anzi adalah pernikahan yang sesungguhnya. Dan mereka juga berpikir, aku sudah menjadi penerus tahta grup Y. Halo, Pak Wang. Halo. Selamat pagi, Pak Wang. Silakan duduk. Pak Wang, Pak Wang, ini adalah draft perjanjian kerja sama kita. Jika Bapak merasa ada pasal yang kurang sesuai, kita bisa diskusikan lagi. Sepengetahuan saya, prinsip keluarga Y adalah berkeluarga dulu, baru membangun usaha. Betul sekali. Saya dan Ye Anzi sudah menikah dan mendiang kakek telah menyerahkan grup Y kepada saya. Kalau begitu, sekarang yang memimpin Y Group adalah Anda. Iya, betul. Xiao Li.
Mohon tunggu sebentar. Silakan. Urusan Bapak yang penting. Pergilah. Saya sudah baca perjanjiannya. Tidak ada masalah. Bisa langsung ditandatangani. Kebetulan, Divisi Hiburan dan Budaya, Grup Y, selalu menarik minat saya. Ini juga sangat sejalan dengan arah pengembangan grup kami. Buka matamu si bodoh. Ini. Coba cepat cicipi. Enak nggak? Enak. Beneran? Aku coba. Kok rasanya hambar? Hari ini kamu mau main apa lagi? Iya kan sudah aku bilang, kalau mau merebut hati pria, harus kuasai dulu perutnya. Makanya aku masak hidangan ini buat kamu. Sebenarnya, menurutku, hatiku sudah kamu rebut. Tapi soal perutku, kumohon, kasihanilah dia, ya. Apa? Pak Wang dari Hongwei Group telah mengakuisisi Grup Y. Kapan itu terjadi? Halo Presiden Y, tadi Pak Wang dari Hongwei Group datang. Dia datang dengan membawa banyak orang. Katanya, dia sudah mengakuisisi Grup Y. Lalu dia bilang, kalau karyawan kita mau, bisa tetap bekerja di sini. Tapi kalau tidak mau, silakan cari pekerjaan lain. Grup Y memang mau dijual, ya. Aku sama sekali tidak akan menyerahkan Grup Y. Nona Y, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa, Tuan Wang. Bisnis Tuan Wang ini bisa dibilang makin sukses saja, sampai-sampai mengakuisisi Grup Y kami. Tapi Tuan Wang, saya tidak pernah bernegosiasi dengan Anda mengenai akuisisi perusahaan ini. Saya tidak tahu, jangan-jangan Anda tertipu oleh seseorang? Nona Y, saya sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Masih bisa membedakan mana yang benar. Jika Anda tidak percaya, silakan lihat sendiri perjanjiannya. Lutian? Tuan Wang, Lutian sama sekali tidak berhubungan dengan Grup Y. Nona Y, sepengetahuan saya, Anda sudah menikah dengan Lutian dan mendiang Tuan Y. Juga telah menyerahkan Grup Y kepada Lutian. Anda bilang, tidak ada hubungan. Tapi segel perusahaan ini asli, bukan? Secara hukum ini sudah sah. Nona Y, jika Anda benar-benar tidak tega meninggalkan Grup Y, saya bisa menyediakan posisi untuk Anda. Anda dipersilakan datang berkunjung kapan saja. Bajingan, Lutian. Segel perusahaannya mana? Tidak tahu. Lalu rekaman CCTV-nya? CCTV-nya rusak. Sudah lama. Tidak diperbaiki. Tenang saja, Anzi. Nanti aku yang akan menafkahimu. Pakai apa kau menafkahiku? Dengan menjual pesona di bar untuk menafkahiku? Aku. Kenapa kau mengikutiku? Aku sudah kehilangan segalanya. Aku juga bukan nona kaya lagi. Aku tak sanggup lagi menafkahimu. Aku tak perlu kau nafkahi. Aku bisa menghidupimu. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang akan bertanggung jawab padaku. Pergilah. Aku ingin sendiri sebentar. Keluarga Y sudah kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Tuan muda, pulanglah dan warisi perusahaan keluarga. Hanya dengan begitu Tuan bisa membantu Nona Y membeli kembali Grup Y. Ayo, pulang. Kau pulang. Kau tak pernah pulang atas kemauan sendiri. Hari ini kau pulang dengan sukarela. Pasti ada sesuatu. Mau kau akui atau tidak, aku ini ayahmu. Kita tetap ayah dan anak. Watakmu sekarang sangat mirip denganku dulu. Tak pernah mau mengalah dengan mudah. Katakan, ada keperluan apa? Aku ingin mengakuisisi Grup Y. Grup Y? Oh, aku ingat. Beberapa waktu lalu memang ada orang yang menemuiku membicarakan investasi. Aku bisa menyerahkan seluruh Jiang Group padamu. Grup Y itu, perusahaan kecil, tak sebanding. Aku hanya ingin Grup Y. Bukannya kau tak tertarik dengan urusan bisnis? Kenapa mendesak minta Grup Y? Ada hal khusus?
Tidak. Bantu atau tidak? Kalau tidak bantu, aku pergi. Jangan buru-buru. Duduklah. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini kau minta sesuatu ke ayahmu. Aku senang bukan main. Mana mungkin tidak membantumu. Katakan, bagaimana caranya? Sekarang grup Y sedang diakuisisi oleh Hongwei. Aku ingin membelinya kembali. Bukan masalah. Si Wang, dari Hongwei itu. Dulu ku bimbing langsung. Urusan kecil seperti ini, dia pasti masih mau kasih muka padaku. Tapi, kamu juga harus bantu ayah satu hal kecil. Apa yang mau ayah katakan? Gullinger, anak perempuan yang baru pulang dari kuliah. Di Australia itu. Kamu temui dia sekali. Aku sudah punya tunangan. Temui saja dia sekali. Keluarga kita ada hubungan pernikahan dengan keluarganya. Berhasil atau tidaknya, kalian coba berteman saja juga boleh. Aku adalah tunanganmu, Gullinger. Jiang Yubai. Lihat sikapmu. Dipaksa keluarga datang kan? Aku juga. Aku bilang nggak mau datang. Papiku maksa suruh aku datang. Dia bilang kalau aku nggak datang, berarti nggak ngasih dia muka. Gengsi itu apa sih? Yang penting, dia bilang nggak kasih uang jajan lagi. Yang ini nggak bisa aku terima. Ini sudah zaman apa? Masih ada perjodohan? Konyol banget. Aku masih muda, masih baby. Lagian, aku belum puas main-main. Kok kamu diam saja? Bosen banget. Aku sudah ada tunangan, yaitu Ye Anzi, dari keluarga Ye. Beneran? Ada fotonya nggak, coba lihat. Aku ini pakar pendeteksi wanita palsu. Nggak ada teh hijau yang bisa lolos dari mataku. Kamu beruntung sekali dapat wanita cantik. Ye Anzi, keluarga Ye. Di keluarga Ye ada yang namanya Su Qingqing. Dan Lutian, kamu tahu? Beberapa waktu lalu, mereka tiba-tiba cari papiku buat bicara akuisisi. Kamu tahu sendiri, perusahaan kecil seperti keluarga Ye itu, papiku sama sekali nggak tertarik. Iya, kedua orang itu memang sampah masyarakat. Untungnya papiku nggak setuju, pintu pun nggak dibukain buat mereka. Kamu tersenyum, benar. Kamu memang harus lebih sering tersenyum. Ayo minum, bersulang untuk tunanganmu. Oke? Oke, maka mari kita bersulang untuk kebebasan. Untuk puisi dan mimpi yang jauh. Baik, bersulang. Awalnya aku ingin minta maaf padamu. Ternyata kamu malah di sini minum-minum dengan perempuan cantik. Apa karena lihat aku bangkrut, langsung berbalik arah dan masuk ke pelukan orang lain? Halo? Kakek, ada apa? Kakek, ini aku. Xiaotian, Ah, sudah larut malam. Ada keperluan apa? aku bawakan hadiah. Untuk kakek. Mana ada orang kirim hadiah tengah malam begini? Aku antar kakek berangkat. Dulu, aku cuma penonton. Yang menyelamatkanmu bukan aku. Salahkan saja matamu yang buta, sampai mengira aku adalah penyelamatmu. Bertahun-tahun aku tidak pernah membantah, tapi aku juga tidak pernah mengaku. Itu cuma khayalanmu sendiri. Lalu, Qingqing, dia adalah cinta pertamaku sejak kecil. Kau menyuruhnya cuci baju dan masak, dasar tua bangka. Sekarang grupnya sudah jadi milikku. Mempertahankanmu sudah tidak ada gunanya lagi. Kakek, pergilah dengan tenang. Kakak An-An, aku dan kakak Xiaotian pasti akan merawatnya dengan baik. Kakek, kami antar kakek. Anggap saja ini bakti kami berdua padamu. Nona Ye. Aku bukan Nona Ye lagi. Aku akan pergi. Tidak akan mengganggumu memancing ikan besar. Kenapa kau bilang begitu? Jiang Yubai. Jangan-jangan kau mau bilang, kau di bar, berpelukan dengan perempuan lain, itu demi cari uang untuk menghidupiku? Kau bilang aku bisa percaya padamu, bukankah begitu? Sebenarnya apa maumu? Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa.
Jiang, Yubai. Aku beritahu kamu secara resmi, kita putus. Ye Anzi? Ye Anzi. Ada apa, Yang Master? Nona Ye Anzi. Dia. Oke, baik, aku mengerti. Yang Master, sebenarnya mau kuberitahu kamu sesuatu. Katakan. Saat ini Anda sudah 100% jatuh cinta pada Nona Ye, dan cintanya sangat dalam. Itu kan sudah jelas. Iya, tadi malam, Anda bersama Nona Gu di bar, itu agak Agak apa? terlalu berlebihan. Coba pikir, kalau aku jadi Nona Ye, aku juga akan sangat sedih. Perusahaannya baru saja diakuisisi, lalu Anda malah berpelukan dengan wanita lain di bar. Ini kan Anda yang minta saya bicara. Kalau begitu, lanjutkan. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan? Minta maaf padanya, lalu rebut kembali hatinya. Hei, Paman Tua, aku sudah setuju dengan permintaanmu, dan sudah aku lakukan, yaitu menemui Gullinger. Lalu, janjimu untuk menyelamatkan perusahaan Ye. Apa? Tuan Ye, kakek sudah meninggal. Nona Ye, silakan duduk. Saya sudah dengar kabar tentang almarhum Tuan Ye, turut berduka cita. Terima kasih Tuan Wang. Oh ya, Tuan Wang, sebelumnya di telepon Anda bilang ada hal penting. Sebenarnya tentang apa? Mengenai grup Hongwei kami ini, setelah dilakukan pertimbangan matang untuk divisi hiburan dan budaya dari perusahaan Ye, kami merasa bahwa arah perkembangannya tidak terlalu sejalan dengan rencana masa depan grup kami. Oleh karena itu, kami akan menghentikan sementara akuisisi terhadap grup Ye. Benarkah? Kalau begitu Tuan Wang, pernahkah Tuan mempertimbangkan untuk berinvestasi di grup Y kami? Tidak perlu sampai investasi. Tapi kami akan membayar kepada grup Y uang denda sebesar 10%. Tuan Wang, ini. Dalam bisnis, siapapun bisa salah menilai. Nona Ye, kalau begitu, mari kita makan. Baik. Pelayan, hidangkan makanannya. Baik. Hello. Grup Hongwei sudah menghentikan akuisisi terhadap grup Y. Mereka juga membayar tambahan uang denda 10%. Sebenarnya daya tarik apa yang dimiliki grup Y? Sampai-sampai kamu harus berbuat sejauh ini. Tuan muda, apakah Tuan mau menjelaskan pada Nona Ye tentang hubungan Tuan dengan Gullinger? Kalau begitu, apa perlu diberitahu juga bahwa Tuanlah yang menyelamatkan grup Y, dan karena ingin menyelamatkan grup Y, itulah Tuan jadi menemui Gullinger? Tidak perlu. Sekarang Tuan sudah 100% jatuh cinta pada Nona Ye, dan cintanya sangat dalam. Kita menikah saja ya. Ayo pergi, calon suamiku. Kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Serahkan saja di sini padaku. Aku yang akan melindungimu. Aku ingin menikahimu. Sial. Ye Anzi. Aku pasti akan menemukan dan membawamu kembali. Direktur Ye. Direktur Ye, dia terus menunggu Anda di sini belakangan ini. Setiap hari dia ada di sini. Pulang bersamaku, ya? Pulang. Rumah? Masih adakah rumah untukku? Aku tahu. Kamu sangat sedih karena kepergian kakek. Tapi kamu masih punya aku. Lagi pula, kamu sudah janji akan bertanggung jawab padaku. Sekarang, kamu mau menyerah di tengah jalan? Tidak usah. Pergilah, jangan muncul lagi. Bos Wang, Bos Wang, Bos Wang. Di mana Bos Wang? Kapan uangnya dikirim? Jangan berisik di sini. Hei, anjing penjilat. Saya yang dulu mengurus bisnis Ye. Kenapa? Bos baru datang. Langsung lupa bos lama. Bangsat. Suka memandang rendah orang.
Siapa yang kau bilang suka memandang rendah orang? Suruh bos Wang keluar. Ada perlu apa dengan Bos Wang? Kenapa engkau di sini? Sekarang jadi jongos bos Wang. Lutian, jangan-jangan kau pikir perjanjianmu dengan Bos Wang sudah ditandatangani, tinggal tunggu transfer uang, si king-king manismu itu bisa langsung jadi nyonya lo, jadi istri sahmu. Memangnya bukan? Lutian, sepertinya kau belum tahu. Bos Wang sudah membatalkan rencana akuisisi terhadap grup Y. Dan dia juga harus membayar uang denda yang sangat besar. Dengar baik-baik, grup Y sekarang adalah milikku. Dan untuk selamanya akan tetap milikku. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, tanya saja langsung pada Bos Wang. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi hubungan kita. Berani-beraninya kau klarifikasi. Aku tidak akan membiarkanmu. Nyonya Ye, orangnya sudah kami keluarkan. Orang yang tadi di pintu itu bagaimana? Dia pergi kemana? Sepertinya dia mengalami heat stroke. Ya Anzi, hubungan kalian sudah putus. Wah, ada apa hari ini? Soal grup Y yang hendak diakuisisi Hongwei Group itu? Loh, bukannya akuisisi itu sudah dihentikan, malah sampai bayar denda, ganti rugi. Sudah datang. Nanti juga akan tahu apa yang terjadi. Itu Bapak Wang dari grup Hongwei, bukan? Sepertinya hari ini akan ada berita besar. Para rekan jurnalis kalian, selamat siang. Saya yakin sebelumnya semua sudah mendengar kabar bahwa grup Y diakuisisi oleh grup Hongwei. Hari ini saya mengadakan konferensi pers ini untuk memberikan klarifikasi atas fakta yang sebenarnya. Beberapa hari lalu kabar bahwa saya dan Lutian telah menikah, serta bahwa kakek telah menjual grup Y kepada grup Hongwei, keduanya tidak benar. Hadirin sekalian, kami dari grup Hongwei telah menyelidiki dan menemukan bahwa Nona Ye tidak memiliki surat nikah yang sah dengan Lutian. Oleh karena itu, kami juga akan menghentikan sementara proses akuisisi terhadap grup Y. Tentu, dalam berbisnis, selalu ada aturan yang berlaku. Kami bersedia membayar kepada keluarga Y uang ganti rugi. Memang pantas disebut grup Hongwei sangat berintegritas. Kali ini, tindakan grup Y sangatlah tidak tepat. Saya minta maaf. Sebelumnya, saya, untuk memenuhi wasiat kakek, memalsukan surat nikah dan memberikannya kepada kakek. Saya tidak menyangka hal ini hampir menimbulkan malapetaka. Kini kakek telah meninggalkan kami, saya harus bertanggung jawab atas kesalahan saya. Maafkan saya. Saya juga meminta maaf kepada grup Hongwei dan Bapak Wang. Selain itu, saya ingin menyampaikan, jika kelak Lutian atas nama grup Y melakukan aktivitas bisnis apapun, mohon jangan percayai. Itu siapa? Itu adalah Ye Anzi dan tunangannya yang diumumkan sebelumnya. Benarkah? Bukankah itu si tuan muda klub malam itu? Masih aja ngobrol lama. Bahasanya romantis banget. Lihat grup Y sudah aman, langsung nempel lagi padanya. Apa kamu di sini? Ye Anzi, kamu tidak bisa kabur. Seumur hidup, kamu adalah wanitaku. Jiang Yubai, kita sudah putus. Kamu bersamaku bukan cuma demi uang, kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku akui, awalnya kamu memang menarik perhatianku. Jadi, aku cuma ingin iseng main-main. Aku belum pernah melihat wanita yang berani bicara padaku seperti itu. Tapi kemudian, bagiku, kamu sudah jauh lebih dari sekadar menarik. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Apakah aku mencintaimu atau tidak? Benarkah kamu tidak bisa merasakannya? Jiang Yubai, kita sudah selesai. Potret lagi, banyakin fotonya. Direktur Wang, saya Jiang Yubai, putra dari keluarga Jiang Zijie. Teman-teman wartawan, 3 hari lagi, di waktu dan tempat yang sama, saya akan memberikan sebuah berita besar untuk kalian.
Malam ini, aku akan carikan kalian seorang putri konglomerat. Nanti kalian sembunyi dulu. Jangan sampai gadis itu ketakutan. Saat aku memanggil kalian keluar, barulah kalian muncul. Kaan, silakan duduk. Kaan, aku sudah tahu, soal kakek ini pasti membuatmu khawatir. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Kalau ada sesuatu, cepat katakan. Kaan datang dengan terburu-buru? Pasti haus kan? Bagaimana kalau minum jus dulu? Aku tidak mau minum. Hao, jangan-jangan kamu masih takut padaku? Takut aku memasukkan racun ke dalam minuman? Ayolah, minum seteguk. Setelah minum, aku akan beritahu. Kamu? Tenang saja, Nona. Akan kusayangi kamu dengan baik. Tolong, menyingkir. Tolong aku. Anzi, Berani kau pukul aku? Mau mati? beraninya kau sentuh wanitaku. Nona Su. Mau kemana? Duduk. Berani kau sakiti Nona Ye? Kau cari mati. Karena kau sangat suka barang ini, cobalah, rasakan sendiri. Minumkan. Aku tahu salahku. Minum. Nikmatilah. Panas sekali. Ye Anzi. Panas? Ye Anzi, apa yang kau lakukan? Panas sekali. Tidak karuan. Aku tidak tahan. Ye Anzi, kau sedang bermain api. Aku sakit. Kenapa kau bohongi aku? Semua orang membohongiku. Semuanya membohongiku. Berhenti. Turun. Dengar baik-baik. Aku cinta padamu. Kenapa aku di sini? Kau sudah bangun. Jiang Yubai, kau binatang. Aku bukan. Tadi malam Su Qingqing memberimu obat. Aku yang menyelamatkanmu. Di mobil, malah kau yang. Jangan lanjutkan. Jiang Yu, Ini kan bukan pertama kalinya. Jiang Yu, Malu-malu apalagi. Jiang Yubai, kita sudah putus. Aku tidak setuju. Kenapa? Karena perusahaan Y masih ada, aku masih ada nilai gunanya, ya? Karena aku mencintaimu. Anan, mari kita kembali bersama. Setuju? Banyak hal terjadi belakangan ini. Perusahaan Y diambil alih, Aku tahu. kakek meninggal. Aku tahu. Kau tahu? Maafkan aku. Aku tidak ada di sampingmu saat itu. Sejak Lutian muncul, kakek lebih menyayanginya daripada aku. Meskipun hubunganku dengan kakek tidak terlalu dekat, tapi dialah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Kamu masih punya aku. Nanti, aku yang akan menjagamu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Sayangnya, sampai akhir pun dia tak tahu bahwa kamulah penyelamatnya. Yang penting kamu tahu. Kalau begitu, wanita yang minum bersamamu di bar itu siapa? Oh, itu adik angkat yang baru ku kenal. Adik angkat? Gak percaya. Emangnya aku bohong? Nih, bukti videonya masih ada. Kalau nggak percaya,
lihat sendiri. Masih ada rahasia apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tidak ada. Tapi, aku sudah siapkan sebuah kejutan untukmu. Cuma seorang pemuda klub malam, bisa ada berita sebesar apa? Yah, anggap aja keluar cari angin. Jangan-jangan Ye Anzi sudah jatuh ke pelukannya. Masa sih? Ye Anzi kan perempuan hebat. 3 tahun lalu, di jalan, aku menemukan seorang kakek yang terkena serangan jantung mendadak. Aku memberinya obat jantung darurat, lalu mengantarnya ke rumah sakit. Setelah aku bayar biaya rumah sakit dan kembali, kulihat di kamar ada seorang pria berpakaian kurir pengantar makanan. Kukira dia keluarga pasien, jadi aku tidak masuk ke kamar lagi dan langsung pergi. Kisah setelahnya, saya yakin Anda semua sudah tahu. Kurir pengantar makanan itu adalah Lutian. Sedangkan kakek yang kena serangan jantung itu adalah CEO Tuan Ye. Kakekku kemudian menyuruhku menikahi Lutian. Semua itu cuma untuk membalas budi, sementara Lutian dari awal sampai akhir hanya punya satu tujuan, yaitu merebut harta keluarga Ye. Jadi, penyelamat nyawa almarhum Tuan Ye yang sebenarnya bukanlah Lutian, adalah aku. Dan orang yang seharusnya menikahi Nona Ye, seharusnya juga aku. Nona Ye Anzi, maukah engkau menikah denganku? Orang begitu jadi kaya, berani ngomong apa saja. Jangan-jangan Ye Anzi ini kena guna-guna. Dulu kan, Lutian itu penyelamat keluarga Ye. Sekarang setelah tua Ye meninggal, mereka langsung tak sabar mencari-cari kesalahan dan fitnah dia. Aku mau. Sebenarnya ada satu rahasia lagi yang harus kuakui padamu. Alasan grup Hongwei menghentikan akuisisi terhadap grup Y adalah karena grup Jiang. Jiang Yubai, kamu ngomong apa? Grup Jiang, masa grup Jiang yang segitu besarnya bisa melirik grup Ye? Jangan dengarkan dia. Dia cuma penipu. Nggak cuma memfitnah. Keluarga Jiang itu keluarga macam apa? Bisa-bisanya kamu mengaku-ngaku dia sedang mengarang cerita. Itu semua omong kosong. Aku bisa buktikan. Masa ya dia mau datang hanya untuk ikut main sandiwara? Yang dia katakan itu benar. Ini benar-benar Pak Jiang. Kenapa Pak Jiang sampai datang ke sini? Pak Jiang dari grup Jiang selama ini memang sedang mencari anaknya yang telah lama terpisah untuk membawa pulang putranya itu agar mewarisi seluruh kekayaannya. Jangan-jangan pangeran klub malam itu adalah putra Pak Jiang? Ayah, kenapa ayah datang? Hari ini kan hari lamaranmu. Masa mungkin ayah tidak datang? Halo. Nama saya Jiang Ziji. Saya adalah ayah dari Jiang Yubai. Senang bertemu denganmu. Halo. Kalau kau kesini untuk menghalangi hubungan kami berdua, kusarankan lupakan saja niat itu. Mana mungkin aku datang untuk menghalangimu. Aku justru sangat senang. Konferensi pers grup Y itu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Sudah kukatakan, Xiaobai pasti punya alasan. Tertarik pada grup Y yang kecil itu. Ceritakan. Awalnya memang Nona Ye yang mendekati Yang Master, tapi Yang Master tak tertarik padanya. Lalu, dia jadi semakin tidak bisa melupakan Nona Ye. Jadilah seperti sekarang ini. Kalau begitu, memang Xiaobai yang bersalah pada Ye Anzi. Kita harus bertanggung jawab padanya. Dulu, aku dan ibumu, karena ditentang keluarga, akhirnya berpisah sampai seperti ini. Aku tak mau kalian mengulangi jalanku. Hari ini, ayah punya hadiah penting untuk kalian. Nanti setelah kalian berkeluarga, semuanya akan baik. Grup Jiang akan kuserahkan pada generasi muda. Mari,